Konflik Suriah kembali mencuat dalam sepekan ini setelah sebelumnya mereda. Dalam konflik terbaru ini, pasukan pemberontak melakukan serangan besar yang merebut sebagian wilayah Aleppo. Aliansi pemberontak melancarkan serangan mendadak ke Suriah. Pemimpin kelompok tersebut mengatakan tujuan hal itu untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama 24 tahun telah berakhir. Assad telah kabur usai pemberontak masuk ke ibu kota Suriah, Damaskus, dan menguasainya. Pemberontak melancarkan serangan berskala besar di provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah, menurut laporan kantor berita milik pemerintah sana di Damaskus. Serangan tersebut merupakan insiden pertama dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam, HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, melancarkan serangan pada hari Rabu, 27 November 2024, menurut sana. Pertempuran dilaporkan masih berlangsung. Pemberontak tersebut dikatakan telah menyerbu sekitar 10 wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali militer Suriah, Al Jazeera melaporkan pada hari Kamis. Asap mengepul setelah pemberontak Suriah mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan Bashar al-Assad di Damaskus, Suriah. Pada Minggu, 8 Desember 2024, Komando Militer Suriah telah memberitahu para perwira bahwa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama 24 tahun telah berakhir. Assad telah kabur usai pemberontak masuk ke ibu kota Suriah, Damaskus. Reuters Mohamed Az-Zakir. Tergulingnya rezim Assad ini terjadi setelah pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Syam, HTS, di bawah pimpinan Abu Muhammad al-Jaulani melakukan serangan besar-besaran mendadak di sejumlah kota di Suriah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik Suriah sebenarnya banyak melibatkan pihak asing. Bukan hanya soal kepentingan pemerintah atau kubu oposisi, ada peran dari negara-negara lain dalam pertikaian berkepanjangan tersebut. Militer Israel memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Suriah untuk melancarkan serangan. Situs penting militer Suriah dilaporkan menjadi sasaran serangkaian serangan udara. Israel, yang berbatasan langsung dengan Suriah, mengirimkan pasukan ke zona penyangga di sebelah timur dataran tinggi Golan, yang dianeksasi Tel Aviv, sejak tergulingnya rezim Assad pada minggu lalu. Militer Israel, menurut laporan Syrian Observatory for Human Rights, juga melancarkan sekitar 250 serangan udara di wilayah Suriah dalam waktu 48 jam terakhir dengan tujuan menghancurkan kemampuan militer rezim Assad. Di dekat kota pelabuhan Latakia, Israel telah menargetkan fasilitas pertahanan udara dan merusak kapal-kapal angkatan laut Suriah serta gudang-gudang militer. Sementara di dalam dan sekitar ibu kota Damaskus, menurut Syrian Observatory, serangan udara Tel Aviv menargetkan sejumlah instalasi militer, pusat penelitian, dan administrasi peperangan elektronik. Bumi Syam, sekarang Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania yang diberkati, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat menempati posisi strategis dalam sejarah kehidupan umat Islam, bahkan umat yang lainnya. Salah satu bentuk kepedulian Nabi pada tanah Syam bisa dilihat dari upaya awal pembebasan tanah ini. Perang Mu'tah dan Tabuk adalah dua contoh nyata kepedulian beliau. Sepeninggal beliau, sahabat Abu Bakar ketika menghadapi masalah pelik pemurtatan dan orang-orang yang enggan berzakat, beliau tetap mengirim pasukan Usamah bin Zaid menuju Syam sebagai amanah Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Oleh karena itu, membahas hadis-hadis akhir zaman tentang bumi Syam ini sangatlah penting. Urgensi memahami persoalan ini, bukan semata urusan sejarah, kepedulian lintas generasi, atau karena wilayah ini sejak lama menjadi rebutan antar negara. Nyatanya, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak digambarkan bahwa negeri ini adalah wilayah panas, tempat terjadinya huru-hara akhir zaman. Gejolak yang terjadi di Suriah sudah seharusnya menuntut umat Islam membaca situasi dengan pendekatan Islam. Hal itu bisa dilakukan dengan mengkaji hadis-hadis akhir zaman. Sesuai hadis-hadis akhir zaman, maka peristiwa Al-Malhamah Kubro akan terjadi di wilayah Syam, yang kini masuk teritori Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Suriah menjadi arena pertempuran akhir zaman dan kemudian menjadi tempat Nabi Isa alaihi salam akan turun memerangi Dajjal. Sebagai medan pertempuran akhir zaman. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bara kaum muslimin di hari perang besar terjadi berada di Gautoh, nama sebuah daerah di Syam, sampai ke sisi sebuah kota yang dinamakan Damaskus, kota terbaik dari kota-kota yang ada di Syam." Maksud dari hadis ini adalah bahwa ketika terjadinya perang besar, benteng terakhir umat Islam saat itu adalah kawasan Gautoh, nama sebuah tempat di Syam. Tempat tersebut penuh dengan air dan pepohonan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya benteng kaum muslimin di hari perang besar terjadi berada di Gautoh, berada di samping kota yang disebut Damaskus, ia adalah kota terbaik yang ada di Syam."
Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar adalah di sebuah negeri yang bernama Gautoh, yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama Damsyik. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu dalam riwayat lain Nabi menyebutkan, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan di atas kebenaran. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka sampai datangnya kiamat. Muadz berkata, mereka adalah penduduk Syam. Hadis riwayat Bukhari. Penafsiran sahabat Muadz bin Jabal di atas dipegang oleh sebagian besar para ulama salaf. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qudamah dan Ibnu Rajab. Dalam hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin bersabda, ketika dua tombak saling beradu di Syam, maka yang muncul hanya satu tanda-tanda Allah. Ditanyakan, apa itu wahai Amirul Mukminin? Beliau bersabda, akan terjadi guncangan di Syam yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang binasa. Jika demikian halnya, maka lihatlah pemilik bintang jatuh, dan spanduk kuning, yang datang dari barat hingga tiba di Syam. Ini adalah saat ketakutan terbesar dan kematian merah. Jika itu terjadi, maka lihatlah gerhana di sebuah desa di Damaskus bernama Harasta. Saat itu terjadi, keluarlah anak pemakan hati, Al-Sufyani, dari lembah yang kering hingga mencapai mimbar Damaskus. Jika itu terjadi, tunggulah kemunculan Imam Mahdi. Wallahu alam.